properti dan metode dari kelas induknya, nah, gitu ya, dari memiliki warisan properti atau properti dan metode ya, properti dan metode di dalam kelas induk. Nah, itu ada beberapa hal yang sudah dibagikan di classroom, ya, dibagikan classroom sama Mas Egi. Overview-nya nanti bisa dijelaskan sama Mas Egi. Gitu. Nanti saya hanya sedikit menjelaskan tentang sedikit saja tentang pewarisan. Nah, pewarisan nanti ada overloading gitu ya. Nggak tahu nanti sampai overloading sama overwriting, overridingnya di ini nggak Mas Eki kira-kira nanti. Dan mudah-mudahan bisa ya. Oke, inheritance atau pewarisan biasanya itu kita gunakan untuk menciptakan sebuah kelas-kelas yang nanti kelas itu bisa kita lebih efisiensikan gitu ya. Hanya namanya sama, tapi isi dan struktur isi dan struktur yang ada di dalamnya itu berbeda-beda. Nah, gitu, atau kita sebut sebagai kode gitu ya, kode yang ada di dalam bentuk parameternya itu pasti berbeda-beda di dalam kelas anaknya, meskipun namanya sama, misalkan namanya itu adalah kelas anak, nah, tapi isi dan ininya kita efisiensikan, kita jadikan sebagai satu di kelas induk. Nah, dari kelas induk kita sebut biasanya namanya enemy ya, gitu. Kelas enemy ini kita sebut sebagai kelas induk yang nantinya kita gunakan sebagai indukan dari kelas anaknya semua atau child-nya. Nanti beberapa hal ini Mas Eki sudah bagiin. Ada relasi is A, gitu. Relasi is A itu digunakan digunakan untuk mengkategorikan terhadap objek yang dimiliki sebuah sekumpulan kelas yang kita buat, gitu ya. Nah, kalau kita sudah memahami tentang enkapsulasi, harusnya kita nanti sedikit banyak juga lari ke inheritance, mengarah ke enkapsulasi juga, karena di sana ada kelas. Nah, untuk keywordnya untuk inheritance atau kita sebut dengan pewarisan itu biasanya ada eksternal. Kelas yang diwariskan kita sebut sebagai superclass, dan kelas yang menerima atau disebut dengan child-nya atau kita sebut sebagai subclass tadi, gitu ya. Nah, kelas objek sebagai superclass tertinggi, nah pada posisi paling atas gitu ya, paling atas kita sebut sebagai kelas objek. Nama lengkapnya biasanya kalau dalam Java ada java.lang.object yang merupakan superclass yang kita buat di dalam compilernya. Nah, mungkin beberapa hal itu yang bisa saya sampaikan, nanti lebih lengkapnya dengan Mas Egi gitu ya. Nah, biasanya kita akan menggunakan pewarisan menggunakan extend untuk memanggil nama subclassnya. Nah, tadi sudah saya singgung, hubungan dari is A itu adalah suatu gitu ya. Nah, bagaimana inheritance itu bekerja. Urutan hierarkinya itu ada java.lang objek, terus awt komponen, awt container, terus apalagi awt window, terus awt apalagi frame, swing gframe dan lain-lain, banyak sekali. Nah, itu suatu subclass ya yang biasanya menerima pewarisan dari superclassnya. Nah, biasanya menggunakan field serta metode-metode dari superclassnya. Nah, selama akses modifiernya itu memenuhi syarat, maka itu bisa digunakan. Gitu ya. Nah, maka hari ini kita akan belajar lebih tentang pewarisan. Agak ribet gitu ya, kita mau memahami kita mempunyai mempunyai parent, ada child, ada kelas dan ada superclass. Superclass kelas-kelas yang nantinya bisa kita akses. Nah,
untuk mengakses subclass-nya kita bisa memanfaatkan yaitu namanya extend gitu, untuk akses modifier. Saya kira seperti itu. Oke, mungkin itu pengantar dari saya, nanti lebih detailnya ada Mas Eki. Mas Eki sudah masuk? Ya Pak, sudah Pak. Oke, Pak sudah masuk. Sedikit penjelasan tentang enkapsulasi kemarin Mas. Kemarin sempat dikasih tugas, Iya, sempat ini apa memberi tambahan ya, kemarin kita bikin nama hero. memberi tambahan. Memberi tambah nanti dibahas sedikit supaya teman-teman bisa memahami dengan clear. Gitu. Oke, silahkan Mas Eki untuk mendampingi teman-teman. Kalau sudah kelasnya dimulai boleh off cam ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf ya sebelumnya jikalau nanti ada problem atau sayanya pilek atau batuk-batuk karena kondisi saya kurang fit hari ini, mohon dimaklumin ya. Kemudian untuk pertemuan sebelumnya kan kita udah ngebuat hero tuh, inputin nama hero, terus kan saya minta ini nambahin kalau misalnya ntar masuk tower nanti HP-nya berkurang atau enggak. Misalnya dia masuk tower nanti bikalan sampai mati tidak gitu. Untuk di sini kelihatan ya teman-teman ya. Tulisannya apa kurang besar? Besarin lagi. Ya. Nah, kalau kemarin kan kita nginputin ini dari keyboardnya langsung. Nah, ini saya ubah secara manual ya. Kalau kemarin kan kita masukin 3 hero, nah ini cukup satu aja. Di sini di main programnya dengan nama hero misalnya Laila, yang role-nya sebagai marksman dan tugasnya sebagai jungler, dengan attack power-nya 25 dan HP-nya 100 dan mempunyai mana 50. Kita panggil info hero-nya. Nah, jika kita coba jalankan, ya di sini kan HP-nya 100 nih. Nah, ketika dia masuk tower, dia berkurang 75. Terus dia cuma diem aja di dalam tower. Terus berkurang sampai 0. Kalau 0 dia langsung game over. Nah, itu caranya gimana? Nah, ini menggunakan pengulangan while ya. Di sini maksudnya ini tanda seru. Jika hero ini tidak mati, maka dia akan mengulang ini terus. Hero 1 masuk tower sampai kondisinya si hero mati. Nah, di dalam kelas hero-nya gimana? Nah, ini fungsi ya. Saya menggunakan boolean. Jadi boolean itu hanya berkondisi true dan false. Nah, di sini masuk tower. Jika kondisinya true gimana? Jika kondisinya true, maka HP-nya hot power dikurang sama dengan get tower. Hot power ini
didapat dari ini seharusnya get health power. Nah ini dikurang dengan get tower. Nah get tower ini berapa? Dikurangin sama dengan 25. Nah di sini kan kondisinya statik. Maksudnya statik itu dia nilainya tetap 25, jadi kita tidak bisa mengubah-ubah. Sudah kita tentukan dari atributnya, isi nilainya 25. Di sini statik. Jadi tetap ada mana ya? Tetap ada getter sama setter ini yang di dalam sini. Get tower dengan set tower. Nah, kemudian boolean masuk tower. Jika true, maka health power dikurang get tower yang tadi 25. Tadi kan 100 nih, ini nilainya dikurang ini jadinya 25. Jadi 75. Kita set langsung ke set health power HP. Nah, terus nanti dia nge-print out di dalam sini. Nah, ini ada kondisi lagi, ada this is dead. Maksudnya ini jika di sini maksudnya hero ini mati. Jika hero ini mati, maka game over. Nah, kemudian ini return false ini jika kondisinya kondisi if-nya ini tidak terpenuhi, maka dia langsung ke sini. Kemudian di dalam boolean is dead, jika HP-nya kurang dari sama dengan 0, maka return true. True ini nanti masuk ke sini nih, game over. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan perulangan. Dia pokoknya ngulang terus sampai sampai yang di sini health power-nya 0. Sampai 0 maka dia akan game over. Kalau health power-nya atau HP-nya, darahnya 0. Dia game over. Mungkin ada yang ingin ditanyakan buat teman-teman? Jalankan dia. Jadi dia pertama masuk tower langsung berkurang 75, terus berkurang lagi, dia ngulang terus karena tadi kita pakai perulangan ya, sampai kondisinya 0, maka langsung game over. Ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke materi? Ya, tidak ada. Saya lanjutkan ke materi ya. Nah, untuk minggu ini kita masuk ke ini nih, pewarisan, inheritance. Jadi pewarisan, kalau kita lihat di gambar ini, maksud gambar ini apa sih? Nah, di sini kan ada ya gambar kakek-kakek, terus yang muda, terus ini yang anak kecil. Nah, dari gambar ini kalau diperhatikan, mereka memiliki keturunan
hidung panjang, ya, hidung panjang, atau mungkin dalam istilahnya kalau hidung panjang mungkin dia keturunan pembohong ya kali ya, suka bohong, makanya sampai generasi selanjutnya memiliki warisan atau keturunan dengan hidung panjang. Lanjut, jadi di dalam pewarisan nanti ada superkelas. Superkelas itu merupakan induknya. Nah, kemudian nanti ada subkelas yang merupakan keturunan atau kelas anak yang diturunkan dari kelas induk. Yang diturunkan dari kelas induk. Nah, kemudian objek yang dikelompokkan dalam subkelas memiliki atribut dan perilaku kelas induk, dan juga atribut dan perilaku tambahan. Contoh langsung ya di sini ya. Ini contohnya dalam diagram inheritance. Nah, kalau ini yang dimaksud superkelas atau kelas induknya. Kemudian di sini ada kelas turunannya atau subkelasnya. Dan garis ini, yang garis panah ini nanti di dalam codingan kita memberi nama extend. Yang dimaksud extend. Nah, selanjutnya, nah, kendaraan bermotor itu ada apa aja sih kelas turunannya? Nanti ada mobil, truk, dan sepeda motor. Nah, lanjut, kalau di kelas induk ya, ini contohnya kelas induk untuk kendaraan bermotor. Nah, ada ini nih, yang ini atribut dan yang ini perilaku. Kalau kita belajar di sebelumnya atau di enkapsulasi, itu kita untuk atribut kita menggunakan minus ya. Nih, kalau di dalam pewarisan, atribut pewarisan yang bakalan diturunkan atau diwarisin ke anak-anaknya atau ke subkelas ya, menggunakan hashtag atau pagar. Mungkin yang lagi trending ya model sama itu. Maksudnya ini ada simbol hashtagnya. Kemudian ada perilaku. Perilakunya yaitu bergerak. Nah, sini contohnya ya untuk kelas dan turunannya, subkelas dan turunannya. Nah, kemudian di ini, nah minus ini, yang ada logo minus ini merupakan atribut dari kelas turunannya. Jadi maksudnya itu nanti kita bisa menggunakan atribut yang diturunkan, yang model dan tahun pembuatannya ini dipakai di mobil, di truk, sama sepeda motor tanpa harus kita buat lagi di dalam sini. Nah, ini kalau truk dia misalnya mobil paling ya atributnya penumpang. Kalau truk daya angkutnya. Nanti daya angkut untuk truk itu punya perilaku aja. Punya perilaku apa aja. Nanti dia pasti bisa memuat barang dan membongkar muatan. Nah, kemudian kita dapat memiliki multilayer pewarisan. Nah, jadi misalnya kita punya induk nih, punya kelas induk. Nanti kita juga punya 2 kelas induk. Contohnya di kelas truk bisa menjadi superkelas. Dari truk nanti bisa diturunkan lagi jadi truk pick up, truk dump, sama truk tangki. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini maksudnya yang dimaksud dengan
multi apa tadi, multi layer inheritance atau pewarisan. Dia memiliki dalam satu diagram memiliki 2 induk. Nah, contoh lagi ini kalau diimplementasi dalam program Java-nya. Nah, kalau di mana? Kalau di inheritance atau pewarisan kita menggunakan protected. Nah, protected ini gunanya untuk mewarisi atribut-atribut yang ada di dalam kelas. Misalnya, contohnya kelas mobil. Nanti dia bakal mewarisi model sama tahun pembuatan. Nah, untuk menghubungkan, untuk membuat garis keturunannya atau mewarisi, kita harus menambahkan extends, pakai S ya, extends. Baru kelas induknya apa? Kendaraan bermotor. Jadi di sini maksudnya kelas mobil adalah keturunan atau mewarisi dari kendaraan bermotor. Gitu. Nah, dan juga saya besarkan lagi. Nah, di atribut yang kita warisin itu kita menggunakan super. Nah, di sini kan ada model. Model itu sebagai M dan pembuatan sebagai tahun. Nah, super ini untuk mewarisi model sama tahun yang di dalam sini. Contoh, langsung ke program ya. Sama-sama buka NetBeans-nya. Kita bikin project baru. Kita kasih nama pertemuan ke-6 ya. Pertemuan 6. Oke. Ini seperti biasa, kalau teman-teman udah masuk ke sini, ini dibiarkan aja dulu. Nah, kita bikin kelas baru sama kayak kemarin. Paketnya kita klik kanan, terus tambah Java class. Kita mau buat apa dulu nih? Mau lanjutin yang kemarin apa bikin superhero aja ya? Nama-nama superhero. Contohnya di sini ada yang umum aja deh, kita bikin manusia. Contohnya manusia. Nah, kita bikin super kelasnya manusia. Manusia ya. Udah. Ya, di sini ada manusia. Nah, di manusia pasti memiliki atribut, yaitu kita ada nama dan alamat. Nah, sebentar. Saya lanjutkan. Kalau di mana? Di kelas induk kita pakai protected modifier-nya. Protected string nama. Oke. Maaf Kak, Gimana? NetBeans saya nggak bisa dibuka Kak. Nggak bisa dibuka? Iya, Kenapa nggak bisa? nggak tahu ini Kak. Coba dilihat. Kelihatan belum Kak?
Disable file. Oh, itu ada kamu instalasinya kayaknya datanya korup deh. Coba exit aja. Exit keluar, bakalan keluar ya. Coba diinstal lagi, Mas. Mungkin itu kamu ada menghapus atau salah hapus jadi korup. Tapi kemarin bisa ya? Bisa Kak, kemarin. Ya, saya coba sambil ini ya nanti ya, sambil diperhatiin dulu. ya Mas. Ada public class manusia protected dengan string nama dan protected string usia. Nah, pasti setiap usia kita pakai integer ya. Nah, jadi atribut yang akan kita itu ada nama sini. Aduh, terputus. Dan satu lagi kita tambahin, pasti punya juga jenis kelamin. String jenis kelamin. Jika sudah, kita bikin konstruktornya, kita generate yang tanpa parameter dan dengan parameter. Udah punya. Setelah kita generate konstruktor dan parameternya, kemudian kita bikin mutator dan aksesor, yaitu getter dan setter. Kita insert chord, terus kita pilih getter dan setter. Bisa kalian pilih setternya dulu atau getternya dulu, atau bisa langsung kedua-duanya. Saya sudah punya getter dan setternya ya, di sini ya. Nah, kalau sudah kita buat getter sama setternya, kita coba nampilin buat tampil info manusia. Bikin prosedur public void tampil info manusia. Nah, udah tampil info manusia. Kemudian seperti biasa kita cek manusia namanya siapa. Oke. Nama, kemudian
Kemudian ada jenis kelamin. Setelah jenis kelamin ada usia. Usianya berapa tahun? Terus usia. Semuanya udah di sini ya? Terus Kak. Ya, di sini ada teman-teman yang error mungkin. Langsung ditanyakan. Udah ya semuanya ya? Udah Kak. Oke. Kita udah buat kelas induk dengan nama manusia. Nah, nanti kita akan turunkan. Kita bahkan bikin subkelas yang namanya nanti ada mahasiswa dan dosen. Mahasiswa dan dosen. Ya, kemudian saya lanjutkan lagi, langsung belum kesambung ya. Setelah kita bikin manusia, baru kita bikin folder baru lagi ya, maksudnya kelas baru lagi dalam sini. Kan ada yang namanya mahasiswa. Mahasiswa. Udah kita oke, udah kebuat public class mahasiswa. Nah, kalau gini aja, dia itu belum tersambung atau belum memiliki warisan dari kelasnya manusia. Nah,
caranya untuk menghubungkan agar dia mewarisi atribut-atribut dari manusia, caranya kita menggunakan extend. Nah, ada S-nya ya, extends. Terus nama superkelasnya apa? Manusia. Manusia. Jadi di sini kelas mahasiswa sudah memiliki hubungan atau sudah memiliki warisan dengan manusia. Kalau kita lihat di sini, ya, jadi dia fungsinya extend itu untuk menghubungkan ini ya, kayak garis gini loh, garis ini, nah, garis ini extend, udah terhubung. Kemudian kalau mahasiswa itu punya apa aja sih? Pasti ada IPK, alamat, dan NIM-nya ya. NIM-nya berapa, alamatnya berapa, IPK-nya berapa. Jadi kalau udah di subkelas kita pakainya private. Jadi hanya bisa diakses di kelas mahasiswa saja. Private, NIM pakai integer, kemudian ada private, double untuk IPK, kemudian ada private string alamat. Udah. Kok di sini nggak ada nama? Kenapa nggak ada nama? Nanti nama itu kita akan warisin dari manusia. Nah, selanjutnya kita bikin konstruktor. Nah, sekarang di sini ada 3 nih. Ada mahasiswa yang tanpa parameter, kemudian ada mahasiswa yang memiliki NIM, IPK, dan alamat yang atributnya di kelasnya sendiri. Kemudian ada konstruktor dengan parameter, dia memiliki NIM, IPK, dan alamat, dan ada tambahan dari manusia. Ada nama, jenis kelamin, dan usia. Kita satu-satu kita generate. Udah. Terus yang kedua. Terus yang ketiga. Ya. Kalau yang ini tanpa parameter, kemudian yang ini konstruktor yang hanya mengambil atributnya di kelasnya sendiri, dan kemudian ada konstruktor super itu maksudnya mewarisi nama, jenis kelamin, dan usia. Jadi ini konstruktor dengan warisan.
operator tanpa warisan. Nama, jenis kelamin, dan usia itu didapat dari manusia. Lanjut, kita bikin seperti biasa, getter dan setternya. Kontrol spasi. Klik kanan aja ya, klik kanan, insert code. Kemudian pilih getter sama setter biar cepet. Nah, ini harus juga. Nah, kita coba yang mahasiswanya dulu ya. Kita generate. Udah ada alamat IPK. Nah. Ya, kenapa tadi kita tidak mengenerate yang mahasiswanya? Yang ini tadi ya, insert code, kemudian ketik sama setter. Nah, kenapa kita tidak yang manusia? Karena udah kita panggil tadi kan sudah mewarisin di mana di mahasiswa, cukup di kelas manusianya aja, kita nggak usah ya. Jadi cukup getter sama setternya ini aja, NIM, IPK, dan alamat. Kalau udah seperti biasa tampil public void tampil info mahasiswa. Itu biasa. Kita tampilin namanya. Maaf ya, di sini nggak perlu tampilin nama sama ini, langsung ke ini aja, langsung kita tampilin apa tadi, NIM-nya berapa, get NIM, kemudian sort IPK-nya berapa, get IPK, kemudian sort alamat. Get alamat. Ya. Jadi di sini kita
hanya menampilkan NIM, IPK, sama alamat. Ditampil info mahasiswa. Nah, terus gimana nih untuk menampilkan tadi nama, usia, dan jenis kelaminnya? Nah, tadi kan kita udah ngebikin info manusia tuh di dalam sini. Info manusia. Untuk tampil info manusia, kita panggil aja yang ini. Cara manggilnya di atas sini kita pakai super, terus tampil info manusia. Nah, seperti ini. Jadi fungsinya super ini untuk memanggil ininya ya, super kelasnya ya, memanggil induknya dari kelas manusia. Sampai sini ada yang error mungkin? Ada yang bermasalah? Kak, cara konstruktor itu kayak mana ya Kak? Banyak yang ketinggalan soal itu ya Kak? Oh, yang di sini ya? Iya Kak. Ini banyak ketinggalan di situ. Cara cepatnya. Iya. Nah, seperti biasa, kontrol spasi. Nah, ini kan sudah ke generate ya. Misalnya ini belum ke generate. Saya hapus, kontrol spasi. Nah, di sini kan ada pilihan yang ini nih. Yang bintang sama kotak miring. Nah, kan yang pertama itu ada mahasiswa tanpa parameter. Yang kedua, parameter tapi punyanya sendiri. Terus yang ketiga ini sama kelas induknya. Tinggal tak aja. Udah jadi. Terus yang kedua, enter. Langsung jadi. Dan ketiga. Makasih ya Kak. Ya. Mas, lihat codingan yang awal, Mas. Yang manusia ya? Ya. Yang di mananya? Yang atas.
Bilang aja ya kalau ada yang tertinggalan. Ketinggalannya di mana, dikasih tahu. Kalau ada yang error, langsung kasih tahu biar nggak ada yang tertinggalan. Udah ya, yang lain? Mahasiswa. Ya gimana, suaranya kurang jelas? Mas bisa lihat tampil info manusianya nggak, Mas? Info manusia? Ya. Oke. Bentar. Ini ya. Buat manggil metodenya itu atau kelasnya, pastikan pakai kontrol spasi ya, dibiasakan. Kadang kalau nggak pakai kontrol spasi itu atau ketik manual suka error mereka. Kadang suka error. Mas, coba lihat yang di mahasiswa yang atas. Ini tadi mahasiswa. Ya, untuk NIM pakai integer, int. Terus yang IPK pakai double. Yang alamat pakai string. Dan juga ini modifiernya pakai private semua ya, untuk yang atribut mahasiswanya pakai private, sedangkan yang manusia induknya pakainya protected. Langsung difoto aja Mas, mungkin biar enak. Oke Mas, sudah. Makasih. Yang lainnya gimana? Kak, saya mau moto yang mahasiswa, Kak. Ini mahasiswa nih, yang mananya? Dari atas sampai bawah. Ke bawah lagi ya. Ini get setnya ya. Kalau get setnya pakai ini aja, yang otomatis aja. Kontrol spasi ya. Kontrol.
Enggak, kalau Alt get insert. atau enggak diklik kanan, terus pilih ini ya, saya besarkan. Diklik kanan, kemudian ini insert code. Oke, siap. Nah, kemudian pilih yang ini getters dan setter. Nah, nanti tinggal dicentang aja. Tapi centangnya yang mahasiswanya aja ya. Baik. Ke bawah lagi, Kak. Yang tampil info mahasiswa. Nah, sip. Yang trik, yang kontrol spasi di atas kah yang paling atas? Hah? Yang paling atas. Paling atas. Ya. Ini. Nah, ini di publik mahasiswa, tapi kita pakai kontrol spasi gitu. Yang generate itu tadi. Oh. Yang kayak gini. Ya, caranya bukan. Caranya Langsung. Klik kanan. Diklik kanan. Bukan Enggak. insert kode, Kak. Hah? Bukan Ya, insert kode. Ini. Bukan, maksudnya yang atas. Oh, yang ini. Nah, iya yang itu. Kalau yang ini pakainya kontrol spasi. Kontrol spasi, nanti ada pilihannya. Ini saya hapus lagi ya. Kontrol spasi. Nih. Oh iya, Tiga-tiganya di enter aja. siap. Yang kuning-kuning ini. Siap, udah, makasih, Kak. Oke, sama-sama. Mau dapat Kak, oleh laptop error. Di foto aja ya. Ya Kak, minta coding mau dipoto. Nah, Lain Kak yang di manusia Japanya Kak, yang manusia tik Japanya tadi lambat. Di situ. Sudah Kak, kasih Kak. bawahnya? Yang bawahnya sudah tadi Pak. Oh, sudah. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita lanjut ini ya, bikin mahasiswa udah, terus kita bikin dosen. Dosen itu pakai ini. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, sama ya kayak mahasiswa tadi. Kita klik kanan, bikin Java class lagi, yang baru. Tapi ini sekarang namanya dosen. Langsung. Udah. Kita extend untuk mendapatkan warisan dari manusia. Kalau dosen, nah dosen itu nanti dia memiliki atribut, ada need,
dan gaji. Kita pakai 2 aja ya. Nomor induk pegawainya kita pakainya private INT NIP. Kemudian untuk gaji private INT gaji. Pakai 2 aja. Kalau udah bikin ininya, kita bikin konstruktornya. Dosen, terus kontrol spasi dosen lagi. Nah, 3-3-nya ya, konstruktornya ya. Saya ulangin lagi, membuat konstruktor dengan cepat, kontrol spasi, kemudian kita pilih yang tulisannya warna kuning paling atas. Nah, semuanya kita generate, semuanya kita enter aja. Kontrol spasi lagi. Kontrol spasi. Mas Egi. Siap, Pak. Oke, udah sampai mana ya, Mas? Udah sampai ini di subkelas. Oke, Kan ada mahasiswa sama dosen. Nah, ini udah ke dosen. oke. Yang terakhir. Subkelas yang terakhir. Oke. Gini Mas, ini berarti tinggal nanti setelah ini udah tinggal compile ya. Sementara di break dulu gimana Mas? Ya, boleh. Kita lanjut jam apa namanya? 1 Nah, 12.30 maksudnya. ya 12.30 boleh. Kita lanjut, kita break dulu ya guys. Kita break. Yang ini silakan ditulis dulu skripnya dari Mas Egi. Silakan dikodingkan. Nanti kita lanjut 12.30. Gitu ya. Oke, terima kasih for attention-nya. Oke. Kolomnya nis, kita kasih spasi karena string, kasih spasi. Ya masih tertinggalan di ini ya, mumpung lagi break diselesaikan juga.
Baik, Kak. Hello guys, in this video
dosen. Manusia